Gotta represent. Chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fucking mask on. Mask on, fucking mask on. Perkenalkan, nama saya Imarul Sadia dari Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya proposal bisnis ini. Home care atau perawatan di rumah menjadi solusi esensial dalam kesehatan di masa kini. Namun beberapa tantangan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu kesulitan dalam menemukan tenaga medis profesional yang terverifikasi, transparannya harga yang lebih murah, dan juga mudahnya akses yang bisa berlaku dengan cepat. Tujuan proposal yaitu menyediakan akses layanan medis dan keperawatan yang komprehensif, memastikan pemantauan kondisi vital pasien secara detail, dan penyesuaian terapi yang cepat tanpa antri di vaskes, memberikan pendampingan dan bantuan aktivitas harian, mengurangi beban dan stres keluarga pasien. Manfaat proposal yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat akademik, menjadi bahan studi kampus atau referensi untuk penelitian di bidang manajemen kesehatan, keperawatan komunitas, atau model bisnis home care. Dan yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan menyediakan alternatif perawatan yang efisien dan terjangkau. Di sini saya akan menjelaskan identitas usaha dan deskripsi usaha. Yang pertama saya jelaskan identitas usaha. Nah, identitas usaha itu harus ada nama usaha, bidang usaha, dan jenis layanan. Nama usaha yang kita pilih, Resker Home Service. Bidang usaha, jenis layanan kesehatan, jasa layanan, pelayanan medis, dan kebidanan di rumah. Selanjutnya, edukasi usaha. Resker Home Service merupakan usaha di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mendukung proses pemulihan pasien melalui pemberian asuhan kesehatan secara berkelanjut di rumah. Contohnya seperti pemberian obat, edukasi keluarga dan pasien, dan perawatan luka. Visi dan misi Nusacare Home Service. Visi, menjadi penyedia layanan home care yang berkualitas, profesional, dan dipercaya masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan di rumah. Misi 1. Menyediakan pelayanan kesehatan di rumah yang aman, efektif, dan berkesinambungan. 2. Mengoptimalkan nakes profesional sesuai dengan kompetensi masing-masing. 3. Mendorong keterlibatan keluarga dalam proses perawatan pasien di rumah. 4. Memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kenyamanan pasien. Ide bisnis. Nusacare Home Service merupakan gagasan usaha di bidang pelayanan kesehatan yang mengusung konsep perawatan di rumah atau home care. Layanan ini ditujukan bagi pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan setelah menjalani rawat inap maupun tindakan medis, namun tidak memerlukan perawatan intensif di fasilitas kesehatan. Kolaborasi profesi. Di kolaborasi profesi ini ada 3 prodi. Yang pertama yaitu keperawatan, yang kedua ada kebidanan, dan yang ketiga ada tenaga administrasi kesehatan. Yang pertama ada keperawatan. Nah, keperawatan ini tugasnya yaitu asuhan keperawatan umum, seperti halnya pengkajian, diagnosis, lalu ada perencanaan, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Lalu yang kedua ada prodi kebidanan. Itu tugasnya yaitu melayani ibu hamil pasca operasi seperti masa-masa postpartum dan yang lain-lain. Dan yang ketiga ada tenaga administrasi kesehatan, yang tugasnya seperti perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, lalu ada penjadwalan kerja, kontrol kualitas, manajemen inventaris, pengemasan dan distribusi, hingga pemeliharaan fasilitas. Analisis kelayakan usaha yaitu terdiri dari target pasar, analisis kebutuhan pasar, dan aspek legalitas. Target pasar yaitu lansia, pasien pasca rawat inap, dan disabilitas. Care merupakan layanan home care yang dirancang untuk membantu proses pemulihan pasien pasca operasi maupun perawatan khusus di rumah. Kami menyediakan 3 pilihan paket layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan keluarga. Paket pertama yaitu Basic Recovery Package. Paket ini ditunjukkan bagi pasien yang membutuhkan pendampingan dasar selama pemulihan. Fokusnya pada perawatan luka, pemantauan kondisi umum, serta edukasi dasar agar pasien dan keluarga mampu melakukan perawatan mandiri dengan benar. Paket kedua yaitu Intensive Post Operation Care. Paket ini memberikan layanan lebih isi bagi pasien pasca operasi yang memerlukan pengawasan ketat. Tim Nusacare akan memantau vital, membantu mobilisasi, serta memastikan proses penyembuhan berjalan aman sesuai arahan dokter. Dan yang terakhir paket ketiga yaitu Post Acute Mother Care. Paket khusus ibu pasca operasi sesar. Layanan ini membantu ibu dalam pemulihan pasca melahirkan, perawatan luka, manajemen nyeri, serta edukasi menyusui perawatan bayi dasar.
Selanjutnya, rincian layanan. Yang pertama, ganti balutan dan perban. Yang kedua, monitori tanda vital. Yang ketiga, pendamping mobilitasi sesuai dengan jenis layanan. Yang keempat, edukasi perawat diri dan luka. Yang kelima, pencegahan risiko jantung. Yang keenam, pengingat dan pendamping konsumsi obat bagi lansia. Yang ketujuh, edukasi nutrisi dan pola sehat. Yang ke-8, manajemen nyeri sesuai dengan instruksi dokter. Yang ke-9, edukasi menyusui dan perawat bayi dasar. Yang selanjutnya adalah key activity. Yang pertama, pelayanan perawatan kesehatan di rumah pasien. Yang kedua, pemeriksaan tanda vital dan kondisi kesehatan. Yang ketiga, perawatan luka, infus, injeksi, dan rehabilitasi ringan. Yang keempat, konsultasi kesehatan dan edukasi keluarga. Yang kelima, pemantauan pasien kronis seperti lansia, stroke, diabetes mellitus, dan ODGJ stabil. Yang keenam, administrasi dan pencatatan rekam medis. Yang ketujuh, penjadwalan dan kunjungan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada key partners. Yang pertama, dokter umum dan dokter spesialis. Yang kedua, perawat dan bidan profesional. Yang ketiga, apotek dan distributor alat kesehatan. Yang keempat, laboratorium klinik. Yang kelima, rumah sakit dan puskesmas. Yang keenam, BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan. Yang ketujuh, penyedia ambulans jika diperlukan. Key resource atau sumber daya utama. Home care ini didukung oleh tenaga kesehatan profesional seperti perawat, bidan, dan dokter. Nah, selain SDM, tersedia juga medis pendukung seperti tensimeter, stetoskop, oksigen, dan alat-alat lainnya. Serta kendaraan operasional untuk menjangkau pasien. Layanan ini juga didukung oleh sistem informasi pasien, perizinan resmi, dan yang paling penting adalah reputasi dan serta kepercayaan masyarakat. Kita lanjut ke value proposition atau nilai unggulan dari usaha kita. Nah, home care kesehatan ini menawarkan pelayanan profesional langsung di rumah sehingga lebih nyaman, aman, dan yang paling penting adalah hemat waktu bagi pasien maupun kedua keluarga. Nah, pelayanan ini diberikan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat mengurangi risiko infeksi yang biasanya terjadi di rumah sakit. Layanan ini sangat cocok untuk lansia, pasien disabilitas, dan penderita penyakit kronis dengan harga yang sangat terjangkau namun juga tetap menjaga kualitas layanan kita. Customer relationship itu dan channels. Customer relationship adalah bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada pelanggan kita, di antaranya layanan yang ramah, konsultasi berkelanjutan, follow up kesehatan pasien. Dan yang paling penting, kita mempunyai hubungan yang panjang dengan keluarga pasien. Dan yang kedua adalah channels. Apa sih channels itu? Channels adalah saluran bagaimana perusahaan kita, jasa kita itu masuk ke segmen pelanggan ya, di antaranya melalui media sosial, direkomendasi dari dokter, terus website, brosur, dan kita berinteraksi atau bekerja sama dengan instansi atau komunitas. Baik, yang selanjutnya ada customer segment. Nah, customer segment ini apa? Customer segment ini adalah target pasien Nusa Care Home Service, di mana yang pertama ada pasien lansia, yang kedua ada pasien pasca rawat inap, yang ketiga ada pasien penyakit kronis, yang terlebih utamanya yaitu adalah pasien pengidap penyakit diabetes mellitus dan hipertensi, stroke, dan lain-lain seperti itu. Yang keempat ada pasien ODGJ stabil, yang kelima ada keluarga yang membutuhkan rawat di rumah, seperti itu. Yang keenam ada perusahaan atau institusi tertentu. Nah, baik, di PPT terdapat cost structure, itu adalah salah satu bagian BMJ. Yang pertama ada gaji kesehatan atau gaji tenaga kesehatan. Yang kedua ada pembelian alat dan bahan medis. Yang ketiga ada biaya transportasi dan operasional. Yang keempat ada biaya administrasi dan perizinan. Yang kelima ada promosi dan atau pemasaran. Yang keenam ada biaya pelatihan sumber daya manusia. Baik, yang selanjutnya ini ada revenue streams, di mana bagaimana Nusa Care Home Service ini mendapatkan income atau pemasukan. Yang pertama ada biaya layanan kunjungan home care. Nah, itu sangat menguntungkan. Yang kedua ada paket perawatan harian atau mingguan atau bahkan bulanan. Itu juga bisa menjadi income yang sangat menjanjikan. Yang ketiga ada kerjasama dengan BPJS atau asuransi. Yang keempat ada layanan tambahan seperti fisioterapi, perawatan luka ringan atau luka berat, seperti itu. Yang kelima ada kontrak layanan dengan institusi. Baik, terima kasih. B. Inovasi layanan. 1. Home care terpadu. 2. Edukasi berkelanjutan untuk pasien dan keluarga. 3. Sistem administrasi kesehatan yang terpadu. Branding usaha adalah cara kita membangun identitas dan kepercayaan di mata pasien dan mata masyarakat. Identitas di layanan kesehatan itu sangatlah penting karena menyangkut rasa aman dan rasa profesionalisme. Branding usaha sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Dan yang pertama nama dan logo usaha, yang kedua cita profesional, dan yang ketiga adalah kepercayaan pasien. Jadi kesimpulannya, Nusa Care Home Service merupakan bentuk inovasi layanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan perawatan secara profesional, integrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Konsep ini dirancang memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, meningkatkan kenyamanan pasien, serta mendukung keberlangsungan perawatan tanpa harus selalu datang ke fasilitas kesehatan. Saran untuk pengembangan usaha ke depan, Nusa Care Home Service disarankan untuk terus melakukan inovasi seperti memperluas jenis layanan home care, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi dan pemesanan layanan, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait kebutuhan kesehatan.